Shalom, apa kabar? Selamat pagi buat kita semuanya yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik. Hari ini saya kembali saudara untuk memberkati saudara lewat firman. Saudara yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik pada pagi ini, percaya hidup saudara mengalami sukacita, mengalami kemenangan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadikan hari ini hari yang terindah. Hari ini benar-benar hari yang benar-benar membuat hati kita merasa diberkati, kita merasa kuat, kita merasa mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pagi ini adalah pagi berkat, pagi ini adalah pagi mujizat, pagi ini adalah pagi kemenangan bagi orang yang percaya. Dan saya percaya dan yakin dengan iman saya bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami kemenangan, hidupnya akan mengalami sukacita, hidupnya akan mengalami hari-hari yang baru dalam hidupnya. Karena kita yang dipercayakan untuk setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan dibebaskan, hidup kita akan dimerdekakan, hidup kita akan menjadi orang-orang yang bebas dari kemalasan. Orang yang malas tidak akan melihat masa depan, orang yang malas tidak akan memperoleh hal-hal yang spesial dalam hidupnya. Orang yang malas tidak akan melihat kehidupannya maju di dalam Tuhan. Tetapi orang yang rajin, orang yang bekerja keras, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, maka mereka akan melihat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saudara yang menyaksikan program ini, mari kita ambil waktu buat Tuhan. Mungkin saudara yang sedang beraktivitas, jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Mari libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kau lakukan hari ini. Karena Tuhan mau ketika kita setia, ketika kita menjadi orang yang bekerja keras, kita mengejar mimpi-mimpi kita, maka di situ Tuhan akan bukakan apapun yang menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah pagi ini menjadi pagi sukacita. Pagi ini adalah menjadi pagi kemenangan bagi kita. Dan kita percaya bahwa orang yang bebas dari kemalasan akan melihat kehidupannya mengalami kemegahan di dalam Tuhan. Lebih indah orang yang bermegah di dalam Tuhan daripada kita bermegah dalam kekayaan kita. Lebih indah kita bermegah di dalam Tuhan daripada kita bermegah dengan kehebatan kita. Lebih indah kita bermegah di dalam Tuhan daripada kita bermegah karena kita pamer, karena supaya orang lihat, supaya orang merasa hidupnya dibenarkan, hidupnya diperhatikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan mau menjadi orang yang malas, jangan mau menjadi orang yang berharap bergantung kepada orang lain, jangan mau menjadi orang-orang yang hanya sekedar kita numpang hidup, tetapi kita harus belajar. Orang yang berjuang, orang yang bekerja keras akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang dahsyat dari Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita buka di dalam kitab, haleluya, kita buka di dalam kitab Yosua, Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita buka. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudaraku, Yosua adalah seorang hamba Tuhan. Yosua adalah seorang yang dipilih, dipanggil Tuhan, ditetapkan menjadi hamba Tuhan yang punya power dalam pelayanan, sehingga dengan rasa kekecewaannya dia berkata kepada umat Tuhan, dan di sana dikatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Saudaraku, orang malas tidak akan melihat
masa depan. Orang malas tidak akan pernah melihat keberhasilan. Orang malas hanya bergantung kepada orang lain. Orang malas hanya bergantung kepada keadaan. Orang malas hanya bergantung kepada situasi yang dia alami. Tetapi orang yang bekerja keras, orang yang berjuang, hidupnya akan mendapatkan terobosan-terobosan baru dalam hidupnya. Hidupnya akan mengalami kemenangan, hidupnya akan mengalami kemajuan di dalam Tuhan, hidupnya akan dipakai, bahkan hidupnya menjadi kesukaan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Kalau kita membuat hidup kita menjadi orang-orang yang tidak berfungsi, orang-orang yang tidak bermanfaat, orang-orang yang tidak dapat dipakai, saudaraku, betapa disayangkan hidup kita, dan kita tidak menjadi kesukaan bagi orang lain. Kenapa saya berkata seperti itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Bahwa seharusnya ada banyak berkat dan mujizat dan perkara-perkara dahsyat lain yang sudah kita terima, tetapi belum kita menerimanya, bahkan tidak kita terima. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Allah tidak mau mendidik kita menjadi anak-anak yang manja. Allah tidak mau mendidik kita menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja. Allah tidak suka dengan orang-orang yang hanya puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Tetapi Allah mau hidup kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mengalami kemenangan, orang-orang yang mengalami kemajuan dalam hidupnya. Karena Tuhan berjanji, orang yang hidupnya mengalami kemajuan, kemenangan dari kemalasan mereka, maka mereka akan memperoleh hasil dalam setiap perjuangan mereka. Orang yang berjuang akan menerima hadiah. Orang yang berjuang akan mendapatkan piala. Orang yang berjuang akan mendapatkan gelar dalam hidupnya. Orang yang berjuang akan melihat hidupnya dipakai oleh orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah mau kita berjuang. Allah mau kita bekerja keras dan menjadi orang-orang yang rajin. Dan Allah pasti akan memberikan berkat dan kesuksesan dan keberhasilan kepada kita. Tetapi dari dalam diri kita ada dua hal yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Apa yang Tuhan tuntut? Yang pertama, Tuhan mau kita memiliki tanggung jawab. Tuhan mau kita memiliki tugas yang bisa kita selesaikan. Dan tugas itu tidak kita gantung begitu saja. Tuhan tidak mau melihat orang Kristen ketika dia melayani, ketika dia percaya, ketika kita setia, mengambil keputusan untuk setia. Tuhan tidak mau semua yang kita dapatkan dari Tuhan kita manfaatkan hanya supaya kita ditolong, dijaga, dipelihara, bahkan kita supaya menerima mujizat Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu, tetapi Tuhan mau jadilah orang yang setia, jadilah orang yang bertanggung jawab, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dapat dipercaya oleh orang lain, berarti kita mendapatkan kesempatan untuk kita maju, mendapatkan kesempatan hidup kita diperbaiki, mendapatkan kesempatan kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saudaraku, untuk mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain itu tidak gampang, apalagi kita dari Tuhan. Kita diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, diberikan untuk kita lebih semangat menjalani hidup ini. Kenapa Allah mau hidup kita memiliki tanggung jawab? Supaya kita bebas dari kemalasan. Orang malas harus belajar kepada semut. Semut adalah binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika mereka mencari makan, ketika mereka bekerja, ketika mereka bergotong royong, mereka bersama-sama untuk mereka bersama-sama mengangkat beban itu. Mereka bersama-sama mengangkat setiap masalah itu. Ketika mereka bekerja sama, mereka akan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang dimaksud pemalas? Dalam Alkitab tentang kemalasan saya pelajari ada 6 hal. Yang pertama adalah pemalas adalah orang yang tidak mampu membagi waktu dengan baik. Orang malas tidak mampu membagi waktunya dengan baik. Artinya
dia tidak mampu memprioritaskan hidupnya karena dia tidak mengerjakan yang perlu atau yang penting, yang baik dan yang positif, tetapi mengerjakan hanya yang dirasa enak dan mudah. Orang yang rajin bukan hanya mengerjakan hal yang dia sukai atau menyenangkan, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mau itu enak, mau itu baik, mau itu tidak nyaman, mau itu nyaman, saudaraku. Di sini katakan Alkitab dalam Yosua ini, di sana katakan mengerjakanlah segala sesuatunya bukan untuk manusia, tetapi kerjakanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, itu kita kerjakan untuk Tuhan. Karena saya percaya orang yang mengerjakan dan tanggung jawab itu kepada dirinya adalah dia sedang melatih supaya dia tidak menjadi orang yang malas di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan orang malas tidak akan melihat masa depan. Orang malas tidak akan melihat janji-janji Tuhan. Orang malas tidak akan pernah sampai kepada Bapa di surga. Orang malas tidak akan mendapatkan kesempatan yang indah ketika dia dipercayakan untuk memiliki tanggung jawab. Tetapi orang yang setia, orang yang bekerja keras, orang yang benar-benar menantikan kemajuan dalam hidupnya adalah orang-orang yang dipakai, dipilih, dituntut, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku juga akan menjadi orang-orang yang hidupnya mengalami kemajuan, hidupnya mengalami kemenangan, hidupnya mengalami terobosan dalam hidupnya. Dan kita harus mengalami semuanya ini. Kita harus maju di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemalas adalah orang yang tidak mampu membagi waktu. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa membagi waktu. Kita bagi waktu untuk pekerjaan kita. Kita waktu untuk bagian kita kepada Tuhan. Kita waktu kita untuk keluarga. Kita waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bagi waktu kita untuk bersantai bersama dengan keluarga. Orang yang dapat membagi waktu adalah dia belajar menghargai kebaikan Tuhan. Dia belajar menghargai apa yang Tuhan berikan pada hidupnya. Dia belajar menghargai setiap pemberian Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Karena ketika kita belajar menghargai berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, berarti kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua adalah apa konsep Alkitab tentang kemalasan? Yang kedua adalah pemalas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Saudaraku, seorang pelari, dia tidak akan pernah sampai kepada garis finish. Dia akan tidak pernah mengalami kemenangan ketika dia tidak memulai segala sesuatu dengan baik. Pemalas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita dipercayakan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipercayakan dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, diberikan kepada kita tanggung jawab. Kadangkala kita menggantung setiap tanggung jawab itu. Kita gantung setiap pekerjaan yang kita terima. Seakan-akan pekerjaan itu hanya kita kerjakan dengan setengah-setengah. Orang yang mengerjakan tanggung jawab dengan setengah-setengah adalah orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau melihat masa depan, orang-orang yang tidak mau mengalami kemajuan, orang-orang yang tidak siap untuk dibentuk, tidak siap untuk diproses. Karena saya percaya orang yang semangat, orang yang maju, orang yang mengalami kemenangan ketika dia dipercayakan untuk mendapatkan tanggung jawab, mereka akan pundak, mereka akan pegang bahwa ketika mereka belajar bertanggung jawab, di situ mereka akan melihat janji-janji Tuhan mereka dapatkan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam dunia ini ada banyak orang yang mempunyai banyak, tetapi tidak pernah tekun dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Karena itu apapun yang kita mulai harus kita selesaikan dengan baik. Yang ketiga, pemalas adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Orang malas
tidak pernah memikirkan bagaimana saya untuk maju, bagaimana saya untuk mendapatkan, bagaimana saya memperoleh, bagaimana saya supaya saya bisa menjadi kebanggaan bagi orang lain. Tetapi di sini dikatakan belajar pada dasarnya memang tidak enak. Tetapi jika kita mau menjadi orang yang rajin, jangan berhenti belajar. Jika ada masalah, jangan menangis. Jika ada hal-hal yang belum kita mengerti dalam hidup ini, jangan engkau menyerah. Teruslah belajar. Artinya hidup kita tidak putus-putusnya untuk terus bertanya kepada Tuhan. Orang yang terus bertanya kepada Tuhan apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia lakukan, adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, pemalas adalah orang yang senang menunda-nunda pekerjaan. Pemalas adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun panggilanmu, apapun jabatanmu, apapun hidupmu saat ini, menggantung tanggung jawab. Jangan kau pernah menunda-nunda waktu. Selesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Ketika kau menyelesaikan perjuanganmu dengan baik, maka engkau akan menerima hasil. Engkau akan menerima kesempatan dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan, mari lakukan dengan sukacita. Mari lakukan dengan sempurna. Jangan engkau melakukan segala tanggung jawab dengan setengah-setengah. Artinya engkau menggantungkan, engkau menunda-nunda waktu, engkau membuang-buang waktu. Itu tidak membuat Tuhan bangga lihat hidup kita. Justru Tuhan melihat kita menjadi orang-orang yang tidak akan melihat ataupun meraih janji-janji Tuhan dan kemenangan dalam hidup kita. Dan kita mau sebagai orang percaya, belajarlah kita untuk selalu memiliki hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, supaya engkau melihat kemenangan dalam hidupmu. Yang kelima adalah pemalas adalah orang yang selalu mencari-cari alasan. Orang malas itu suka mencari alasan untuk dia lari dari tanggung jawab. Orang malas suka mengalihkan pembicaraan, suka mengalihkan keadaan, suka mengalihkan tanggung jawab, supaya apa yang dia kerjakan, apa yang dia terima, supaya itu tidak diselesaikan dengan baik. Dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Itu akan menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan panggilannya. Dalam melayani Tuhan juga, kita jangan pernah mencari-cari alasan. Saya tidak bisa. Saya tidak siap. Saya belum punya waktu untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Itu adalah kesempatan. Saudaraku, jangan engkau menyanyiakan panggilan hidupmu. Dan jangan engkau menyanyiakan kesempatan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu untuk hidup. Selama engkau hidup di muka bumi ini, jika kita bekerja keras, engkau berjuang, engkau melatih hidupmu untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, berarti engkau menjadi orang-orang yang sukses dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, yang keenam adalah pemalas adalah orang yang selalu berpikir dialah yang terbaik. Artinya dia tidak mau dilihat, ataupun dia tidak mau orang lain mengucilkan dia. Dia tidak mau kalah ketika dia direndahkan. Dia selalu mencari cara-cara bagaimana saya ini supaya diakui, supaya saya menjadi orang yang hebat. Tetapi orang malas adalah orang yang cepat puas diri. Orang malas adalah orang yang selalu memperhitungkan jasanya. Orang malas adalah orang-orang yang selalu mencari-cari alasan supaya dia lari dari tanggung jawab. Tetapi saya percaya orang yang rajin akan diperhitungkan segala jerih lelahnya. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan, jikalau itu kita kerjakan dengan sukacita, maka itu akan membuat kita bangga. Kita punya Tuhan yang hebat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik ini, mari kita belajar tentang Yosua. Dia adalah hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang tidak mau melihat hidup bangsa Israel bermalas-malas, hamba Tuhan yang tidak mau melihat bangsa Israel hidupnya hanya
sekedar umat pilihan Tuhan, tetapi mereka harus menerima janji Tuhan. Mereka harus sampai kepada janji-janji yang Tuhan sudah siapkan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat Tuhan yang sangat dicintai Tuhan, supaya mereka tidak menjadi umat Tuhan yang bermalas-malas. Makanya kalau kita malas di dalam Tuhan, ketika kita malas dalam tanggung jawab, ketika kita malas dalam pekerjaan kita, maka kita tidak akan melihat hasil yang kita dapatkan. Justru kita akan dirugikan, kita akan merasa kecewa, bahkan kita akan mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mutar-mutar di padang gurun sampai mereka tidak menemukan hasil. Tetapi Yosua dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin buat bangsa Israel. Dia menuntun umatnya untuk masuk dalam rencana Tuhan, supaya mereka tidak hidup dalam kemalasan, supaya mereka tidak menunda-nunda waktu, supaya mereka tidak membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena Tuhan mau ketika kita setia, ketika kita bekerja keras, ketika kita mau dituntun, dibela, bahkan kita diajar oleh Tuhan, berarti kita siap untuk menjadi orang yang mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin ketika kita maju di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan terus akan memberkati kita dan memakai hidup kita menjadi berkat-berkat dan saksi Tuhan. Dan hidup kita terus akan menjadi kesukaan bagi orang lain, dan saudara dapat dipercayakan menjadi orang-orang yang lebih dahsyat daripada orang dunia ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, Tuhan, Kau telah memilih, memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang setia, orang-orang yang bekerja keras, supaya kami memperoleh hasil dalam perjuangan kami. Dan Hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik. Berikan kepada kami kesempatan, berikan kepada kami Tuhan waktu untuk kami boleh menyelesaikan tanggung jawab kami dengan baik, menyelesaikan tanggung jawab kami dengan garis akhir, supaya kami memperoleh kemenangan, memperoleh hadiah, memperoleh janji-janji Tuhan dan mahkota Tuhan. Berkati setiap pemirsa, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, apapun jadi pergumulan mereka, Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap masalah Tuhan jaga, Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar kepada mereka. Setiap pemirsa yang mengalami sakit penyakit, sakit jantung, sakit mah, sakit kanker, sakit ginjal, Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah sembuhkan, Engkau ganti dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga dalam masa pandemi ini. Tuhan, bangsa kami dipelihara Tuhan. Bangsa kami mengalami penjagaan daripada Tuhan Yesus, supaya bangsa kami terus maju di dalam Tuhan, maju di dalam tanggung jawab, maju dalam kepercayaan. Dan kami yakin ketika bangsa ini kami letakkan di dalam tangan Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta yang ada di tengah-tengah bangsa kami, berdoa dalam nama Yesus, terus berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, supaya kami terus bergandengan tangan untuk terus kami melayani Tuhan, terus kami memperjuangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami bermanfaat kepada orang lain. Kami mau hidup kami menjadi terang cahaya kepada orang lain, melalui apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu. Kami mau berdiri tegak di tengah-tengah bangsa kami, untuk membawa bangsa kami ini masuk dalam rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hamba telah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan pernah mati. Firman-Mu terus berjuang untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memberkati orang-orang, menyembuhkan, mengangkat setiap beban-beban manusia. Dan kami yakin dan percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidup kami dijaga, ditolong, dipelihara. Hidup kami akan mengalami kemenangan dalam setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa di dalam surga.
Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teruslah engkau bekerja keras. Orang yang bekerja keras akan melihat kebaikan. Orang yang bekerja keras akan dipercayakan dengan hal-hal dalam pekerjaanmu. Engkau mungkin diangkat jadi bos, engkau diangkat jadi manajer, engkau diangkat jadi kanannya bosmu. Saudara, Anda harus bersyukur. Semua Anda dapatkan karena engkau bertanggung jawab, Anda bekerja keras, Anda setia, Anda melakukan ketaatan kepada hidupmu karena engkau memperoleh hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Saudaraku yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik, saudara boleh melihat di program saya, di YouTube saya, program Rohani Tuhan Yesus Baik oleh Pendeta Ridwan Simanjuntak, STH, dan saudara boleh melihat di situ ada berkat-berkat Tuhan yang lebih dahsyat. Atau Anda boleh melihat di Facebook saya, saudara boleh melihat bahwa di situ juga banyak berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati, selamat beraktivitas, selamat bekerja keras, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.